Assalamualaikum. Selamat datang di channel Cerita Novika 2. Semoga hari ini teman-teman dalam keadaan sehat walafiat dan senantiasa diberikan kebahagiaan sepanjang hari. Seorang pemuda sering mencari belut di sawah dan rawa untuk dijual kembali. Namun, suatu malam, ia dan temannya memilih tempat yang terlarang, sawah tua yang konon dihuni oleh makhluk halus. Awalnya, mereka tidak mengalami apa-apa, hingga mereka menemukan belut raksasa dengan mata merah menyala. Setelah malam itu, teror mengikuti mereka. Bayangan hitam, suara bisikan, dan mimpi buruk mulai menghantui. Hingga akhirnya, salah satu dari mereka menghilang tanpa jejak, meninggalkan sisa-sisa lumpur berbau anyir di kamarnya. Apakah ini ulah penghuni rawa? Atau ada sesuatu yang lebih menyeramkan di balik semua ini? Dan kisah ini dimulai. Gue gak pernah berpikir kalau hobi kecil gue dan teman-teman bisa berubah jadi mimpi buruk. Malam itu, kami cuma ingin mencari belut, seperti biasa. Tapi ternyata, kami melanggar batas yang tidak seharusnya dilewati. Dan sejak saat itu, hidup kami tidak pernah sama lagi. Buat lo yang belum tahu, belut sawah punya harga lumayan tinggi di pasar. Banyak orang yang sengaja berburu belut di malam hari karena mereka lebih mudah ditangkap saat aktif keluar dari lumpur. Gue, Randy, Budi, dan Arul udah sering cari belut bareng sejak SMA. Biasanya kami berburu di sawah atau rawa di pinggiran desa. Hasil tangkapan dijual ke pasar. Kadang juga dimasak sendiri buat makan rame-rame. Tapi malam itu, kami memilih tempat yang salah. Ada satu sawah tua di ujung desa, jauh dari rumah penduduk. Gak ada yang berani ke sana malam-malam. Orang-orang bilang tempat itu angker. Katanya, di sawah itu pernah terjadi sesuatu yang mengerikan bertahun-tahun lalu. Tapi kami gak percaya omong kosong kayak gitu. Buat kami, kalau sawah itu jarang didatangi orang, berarti belutnya pasti banyak. Jadi malam itu, sekitar jam 11 malam, kami berempat berangkat dengan motor, membawa peralatan seadanya. Senter, jaring kecil, dan ember kosong. Gue masih ingat betul, waktu kami melewati jalan setapak menuju sawah itu, udara terasa lebih dingin dari biasanya. Gue pikir itu cuma perasaan gue aja. Tapi ternyata, itu adalah pertanda pertama. Begitu kami sampai di sawah tua itu, gue langsung ngerasa ada yang aneh. Biasanya di tempat terbuka kayak gini, masih ada suara jangkrik atau kodok sawah. Tapi di sini, sunyi, gak ada suara sama sekali. Hanya suara napas dan langkah kaki kami sendiri yang terdengar. Gila, kok sunyi banget ya? Kata Randy sambil menyorotkan senter ke ilalang tinggi di sekitar sawah. Budi tertawa kecil. Udahlah, jangan parno. Ayo cepet cari belut sebelum keburu subuh. Gue dan Arul ikut tertawa, berusaha santai. Kami langsung turun ke sawah, menginjak lumpur dingin dan mulai mencari belut. Awalnya, semuanya berjalan lancar. Belut yang kami tangkap cukup banyak, lebih besar dari biasanya. Hoki banget, kan? Tapi semakin lama, gue mulai merasa diawasi. Seperti ada sesuatu yang memperhatikan kami dari dalam kegelapan. Gue coba mengabaikannya, sampai Randy menemukan sesuatu yang bikin kami semua merinding. Weoye, lihat nih. Suara Randy terdengar excited, tapi juga sedikit gemetar. Gue, Budi, dan Arul langsung mendekat ke tempat Randy menggali lumpur. Dan di sana, kami melihatnya. Seekor belut berwarna hitam pekat. Jauh lebih besar dari belut normal. Biasanya belut sawah panjangnya cuma sekitar 30 cm. Tapi yang ini, panjangnya hampir 1 meter. Warnanya gelap legam. Kulitnya licin berkilat di bawah cahaya senter. Tapi yang paling bikin gue merinding adalah matanya. Mata belut itu berwarna merah. Seperti mata sesuatu yang bukan berasal dari dunia ini. Budi mundur selangkah. Gila, belut apaan nih? Arul menggeleng. Gak pernah lihat yang kayak gini sebelumnya. Jangan-jangan belut ini bukan belut biasa. Randy masih memegang belut itu dengan tangan gemetar. Udahlah, kita bawa aja. Bisa laku mahal di pasar. Tapi sebelum dia bisa memasukkan belut itu ke ember,
Kami melihat sesuatu di kejauhan. Gue masih ingat betul detik-detik itu. Saat kami menyorotkan senter ke arah ilalang di pinggir sawah, kami melihat seseorang berdiri di sana. Sebuah bayangan tinggi di antara ilalang yang bergoyang pelan. Tapi ada sesuatu yang gak wajar. Orang itu tidak bergerak sama sekali. Hanya berdiri diam, menatap ke arah kami. Randy langsung memasukkan belut ke dalam ember dan menoleh ke gue. "Bro, lo lihat itu?" Gue mengangguk pelan. "Iya." "Siapa itu?" Budi mencoba bersikap santai. Mungkin petani setempat? Atau orang yang juga cari belut? Tapi dalam hati gue tahu bukan. Karena bentuknya terlalu tinggi. Dan meskipun angin bertiup cukup kencang, bayangan itu sama sekali tidak bergerak. Seakan-akan bukan manusia. Arul mulai gelisah. "Udahlah, gue rasa kita harus pergi dari sini." Tapi sebelum kami sempat melakukan sesuatu, bayangan itu bergerak. Awalnya pelan, tapi kemudian bayangan itu mulai melangkah ke arah kami. Langkahnya aneh, terlalu tinggi, terlalu lambat, seperti seseorang yang menyeret kakinya di atas lumpur. Randy menyorotkan senter ke arahnya, tapi cahayanya tidak menembus tubuhnya. Bayangan itu tetap gelap, seperti menyerap cahaya di sekitarnya. Dan saat itu juga, udara tiba-tiba berubah sangat dingin. Gue bisa melihat napas kami keluar sebagai uap di udara. Budi tersentak. "Gak bener ini. Kita harus kabur." Kami semua langsung berlari ke arah motor yang diparkir di pinggir jalan setapak. Lumpur licin membuat kami hampir jatuh berkali-kali. Tapi kami tidak peduli. Kami harus keluar dari tempat ini secepat mungkin. Dan saat kami akhirnya sampai ke motor dan menoleh ke belakang, bayangan itu sudah tidak ada. Seakan-akan tidak pernah ada di sana. Kami langsung menyalakan motor dan tancap gas, tidak menoleh ke belakang lagi. Begitu sampai di desa, kami langsung pulang ke rumah masing-masing tanpa berbicara sepatah kata pun. Tapi meskipun kami sudah jauh dari sawah itu, perasaan tidak enak masih menghantui gue. Dan ternyata malam itu hanyalah awal dari mimpi buruk yang sebenarnya. Karena setelah malam itu, teror mulai mengikuti kami. Kalau ada satu hal yang gue pelajari dari kejadian ini, itu adalah jangan pernah mengabaikan perasaan tidak enak. Kadang, firasat buruk bukan sekadar imajinasi atau sugesti. Kadang, itu adalah peringatan. Sayangnya, malam itu, kami mengabaikan peringatan itu. Dan akibatnya, kami harus menghadapi sesuatu yang seharusnya tidak pernah kami temui. Setelah melihat bayangan tinggi di tengah ilalang, kami sempat berpikir untuk pulang. Tapi dasar otak bisnis, Randy malah bilang, "Udahlah, mungkin cuma orang lewat. Sayang nih belutnya banyak." Budi dan Arul awalnya ragu, tapi akhirnya mereka ikut-ikutan. Gue, entah kenapa, gue punya perasaan yang gak enak banget. Tapi karena gak mau dibilang pengecut, gue akhirnya tetap bertahan. Jadi kami melanjutkan pencarian belut, seakan-akan tidak terjadi apa-apa. Dan itu adalah kesalahan terbesar kami. Budi mulai menggali lebih dalam ke dalam lumpur dengan tangan kosong, mencari belut yang lebih besar. "Ayo bantuin. Kayaknya ada yang gede banget di sini," katanya sambil menarik sesuatu dari dalam lumpur. Gue dan Randy ikut membantu, sementara Arul berjaga di sekitar, masih agak gelisah setelah melihat bayangan tadi. Tangan Budi bergerak dengan cepat, meraba-raba lumpur hitam yang basah dan dingin. Dan tiba-tiba, cep! Budi tersentak. Tangannya mencengkeram sesuatu yang besar, licin, dan berdenyut. Gue mengarahkan senter ke dalam lubang lumpur, dan yang kami lihat bikin napas gue tercekat. Di dalam lumpur, ada belut yang ukurannya lebih besar dari yang sebelumnya kami temukan. Hampir 1,5 meter. Tubuhnya hitam berkilau dengan lendir tebal yang membuatnya tampak basah dan licin. Tapi yang bikin gue merinding adalah matanya. Matanya merah menyala, seperti bara api di tengah kegelapan. Budi tertawa kecil. "Gila, ini pasti bisa dijual mahal." Tanpa ragu,
Dia mencoba menarik belut itu keluar dari lumpur. Namun begitu tangannya menyentuh kulit belut itu, semuanya mendadak menjadi sunyi. Gue langsung merinding dari ujung kepala sampai ujung kaki. Biasanya, di sawah kayak gini masih ada suara jangkrik, kodok, atau desiran angin. Tapi sekarang, tidak ada suara sama sekali. Seperti ada sesuatu yang menyedot semua suara di sekitar kami. Arul, yang sedari tadi hanya diam, mulai mundur selangkah. Guys, ini gak bener. Budi masih menggenggam belut itu, tanpa ragu apakah harus menariknya atau melepasnya. Randy, yang juga mulai merasa ada yang aneh, menatap gue. Lo denger sesuatu? Gue menggeleng. Gak. Dan itu yang bikin gue takut. Saat itu juga, ilalang di sekitar kami mulai bergerak sendiri. Ilalang tinggi di pinggiran sawah mulai bergoyang ke kanan dan kiri. Tapi, tidak ada angin. Gue tahu karena gue bisa merasakan udara di sekitar gue benar-benar diam. Seakan-akan, ada sesuatu yang bergerak di antara ilalang itu. Sesuatu yang besar. Sesuatu yang sedang mengelilingi kami. Randy langsung menyorotkan senter ke arah ilalang. Tapi tidak ada apa-apa di sana. Namun tiba-tiba, kami mendengar sesuatu. Suara pelan, berat, menyeramkan. Glek, glek, glek. Gue langsung merasakan lutut gue melemas. Suara itu, seperti suara seseorang yang sedang menelan sesuatu dengan paksa. Berulang kali. Glek, glek, glek. Budi melepaskan belutnya dengan panik. Embernya jatuh ke lumpur. Isinya berhamburan. Arul berbisik dengan suara gemetar. Apa? Apa itu? Gue gak bisa menjawab. Tapi gue tahu satu hal. Kami harus pergi dari sini. Dan saat gue menoleh ke belakang, gue melihat sesuatu yang membuat jantung gue hampir berhenti berdetak. Di antara ilalang yang bergoyang, aku melihatnya. Sepasang mata merah menyala. Tidak besar, tidak kecil, tapi mereka menatap lurus ke arah kami. Tanpa ekspresi, tanpa kelopak mata. Hanya tatapan kosong, yang membuat tubuh gue membeku di tempat. Dan saat itu juga, Arul berteriak, "Lari!" Kami langsung membalikkan badan dan berlari sekencang mungkin. Lumpur tebal membuat langkah kami sulit, tetapi kami tidak peduli. Kami harus keluar dari sawah itu secepat mungkin. Gue bisa mendengar napas Randy tersengal-sengal di samping gue. Budi hampir jatuh 2 kali, tapi Randy menariknya bangun. Dan di belakang kami, suara glek, glek itu masih terdengar, bahkan semakin dekat. Kami akhirnya sampai di jalan setapak tempat motor kami diparkir. Begitu sampai, tanpa pikir panjang, kami langsung menyalakan mesin motor dan tancap gas menuju desa. Tapi sebelum kami meninggalkan sawah itu sepenuhnya, aku menoleh ke belakang. Dan di sana, di tengah sawah yang gelap, aku melihatnya lagi. Sosok hitam dengan mata merah, berdiri di tengah lumpur. Tidak bergerak, hanya menatap, seolah-olah mengawasi kami pergi. Setibanya di desa, kami langsung pulang ke rumah masing-masing tanpa berbicara satu kata pun. Kami terlalu syok, terlalu takut. Aku pikir semuanya akan selesai setelah kami berhasil kabur dari tempat itu. Aku pikir, kami bisa melupakan semuanya begitu saja. Tapi ternyata, mimpi buruk itu baru saja dimulai. Karena setelah malam itu, teror mulai mengikuti kami. Kami pikir semuanya akan berakhir setelah kami berhasil kabur dari sawah itu. Kami pikir, kalau sudah sampai di desa, kami akan aman. Tapi ternyata, makhluk itu belum selesai dengan kami. Karena setelah malam itu, sesuatu mulai mengikuti kami. Dan semakin lama, semakin jelas bahwa kami tidak pernah benar-benar meninggalkan sawah itu. Kami berlari secepat mungkin. Kaki kami hampir terperosok di lumpur yang dingin. Belut-belut yang kami tangkap masih ada di ember. Sesekali melompat, berusaha keluar. Tapi kami tidak peduli lagi. Kami hanya ingin secepat mungkin keluar dari tempat ini. Angin malam bertiup kencang, menusuk kulit kami yang basah karena lumpur. Budi hampir jatuh karena kakinya tersangkut akar.
Tapi Randy menariknya dan memaksa dia terus berlari. Kami semakin dekat ke jalan setapak menuju desa. Hanya beberapa meter lagi. Tinggal sedikit lagi. Tapi tiba-tiba, Arul menoleh ke belakang. Dan saat itu juga, dia berteriak histeris. "Anjing, itu apa?" Arul menjerit. Gue langsung menoleh ke belakang. Begitu juga Randy dan Budi. Dan di tengah sawah, kami melihatnya. Sosok hitam besar, bungkuk, dengan tangan panjang yang menjulur ke dalam lumpur. Tubuhnya seperti ditutupi sesuatu yang kasar dan berlumpur. Dan matanya merah menyala. Persis seperti belut yang kami tangkap. Gue merasakan darah gue membeku di tempat. Makhluk itu tidak bergerak. Hanya diam, dengan tangannya yang terus mengais lumpur, seperti sedang mencari sesuatu. Mencari kami. Kami tidak tahu makhluk itu apa. Kami tidak mau tahu. Yang kami tahu, kami harus keluar dari sini. Randy yang pertama sadar, menarik tangan Budi dan berteriak, "Lari, goblok!" Kami semua langsung berbalik dan berlari lebih cepat dari sebelumnya. Gue merasa kaki gue hampir copot. Tapi gue tidak berani berhenti. Jalan setapak menuju desa akhirnya terlihat jelas. Kami hampir sampai. Namun, di belakang, gue mendengar sesuatu. Suara gemerisik dari ilalang. Dan suara itu semakin mendekat. Kami akhirnya berhasil keluar dari area sawah dan mencapai jalan setapak berbatu menuju desa. Begitu tiba di tempat yang lebih terbuka, kami langsung berhenti berlari, terengah-engah. Lumpur menempel di kaki dan tangan kami. Napas kami hampir putus. Gue menoleh ke belakang, dan makhluk itu sudah tidak ada. Hanya sawah yang sunyi, seperti tidak pernah terjadi apa-apa. Gue ingin percaya bahwa semuanya sudah selesai. Bahwa kami hanya berhalusinasi karena ketakutan. Tapi saat itu juga, gue melihat sesuatu yang membuat jantung gue hampir berhenti berdetak. Di dalam ember yang kami bawa, belut yang bermata merah itu masih ada. Dan matanya masih menatap kami. Seolah-olah, makhluk itu belum selesai dengan kami. Begitu sampai di desa, kami langsung pulang ke rumah masing-masing. Tidak ada yang berbicara. Tidak ada yang bercanda seperti biasanya. Kami semua terlalu takut untuk mengatakan apapun. Saat gue masuk ke rumah, gue langsung membersihkan diri, berusaha menghapus bau lumpur yang menyengat. Tapi setelah mandi, gue masih merasa kotor. Dan yang lebih mengerikan, gue merasa ada yang mengawasi gue. Saat gue masuk ke kamar, gue langsung menutup pintu dan duduk di kasur. Gue mencoba menenangkan diri, berpikir bahwa semuanya sudah selesai. Tapi, malam itu, sesuatu terjadi. Dan gue tahu, makhluk itu belum pergi. Gue gak bisa tidur malam itu. Setiap kali gue memejamkan mata, gue melihat bayangan hitam itu dalam pikiran gue. Gue merasa gelisah. Jadi gue memutuskan untuk melihat HP. Gue membuka grup chat kami, berharap melihat kabar dari Randy, Budi, atau Arul. Tapi, sebelum gue sempat mengetik pesan, gue mendengar sesuatu. Suara pelan dari luar jendela kamar gue. Glek, glek, glek. Gue langsung membeku. Itu suara yang sama yang kami dengar di sawah tadi malam. Jantung gue langsung berdebar kencang. Gue menoleh perlahan ke arah jendela. Tapi gue gak berani membuka tirai. Karena gue tahu sesuatu ada di luar. Sesuatu sedang berdiri di sana. Mengawasi gue. Menunggu gue melihat ke arahnya. Gue gak tidur sama sekali malam itu. Begitu matahari terbit, gue langsung keluar dari kamar, memastikan semuanya normal. Saat gue membuka HP, ada pesan dari Arul. "Arul, bro, gue gak bisa tidur semalam. Gue ngerasa ada yang ngeliatin gue dari jendela." "Budi, anjir, gue juga. Gue denger suara kayak orang nelan sesuatu di belakang rumah." "Randy, gue mimpi aneh semalam. Gue mimpi kita masih di sawah itu. Dan belut mata merah itu ngeliatin kita." Gue langsung merasa perut gue mual. Berarti, bukan cuma gue yang mengalami ini. Makhluk itu benar-benar mengikuti kami pulang. Dan pertanyaan yang paling menyeramkan adalah,
Apa yang dia inginkan? Kami akhirnya memutuskan untuk bertemu sore itu di warung kopi dekat desa, mencoba mencari tahu apa yang sedang terjadi. Saat kami duduk di sana, tidak ada yang berbicara selama beberapa menit. Semua masih mencoba mencari kata-kata yang tepat. Sampai akhirnya, Randy membuka suara. "Dengar, gue rasa kita gak seharusnya bawa belut-belut itu pulang." Gue dan Budi saling berpandangan. "Lalu kita harus gimana?" tanya Arul pelan. Randy menghela napas panjang. "Kita harus balikin semuanya ke tempat asalnya." Kami semua terdiam. Kami tahu itu satu-satunya cara. Tapi kami juga tahu, kalau kami kembali ke sawah itu, makhluk itu pasti sudah menunggu kami. Gue selalu berpikir bahwa teror sudah berakhir setelah kami keluar dari sawah itu. Tapi ternyata, salah besar. Kami membawa sesuatu dari sana. Bukan cuma belut bermata merah, tapi juga sesuatu yang lebih buruk. Sesuatu yang ingin mengambil kami. Dan malam itu, teror dimulai. Malam itu, gue tidur lebih cepat dari biasanya. Gue pikir, kalau gue bisa istirahat cukup, gue bakal bisa melupakan kejadian di sawah itu. Tapi ternyata, gue malah mimpi buruk. Di dalam mimpi gue berada di sawah tua yang sama. Tapi kali ini, sawah itu berbeda. Lumpurnya lebih hitam, seperti genangan darah yang mengental. Udara terasa berat, seolah-olah ada sesuatu yang menekan dada gue. Gue melihat ilalang di sekitar sawah bergerak sendiri, seperti ada sesuatu yang bersembunyi di dalamnya. Lalu, tiba-tiba, tangan-tangan keluar dari dalam lumpur. Banyak, hitam, kurus, dengan jari-jari panjang yang berusaha meraih gue. Mereka bergerak cepat, mencoba menarik gue masuk ke dalam lumpur. Gue berusaha berteriak, tapi suara gue tidak keluar. Sampai akhirnya, sesuatu muncul di hadapan gue. Sosok hitam besar, membungkuk di tengah sawah, dengan mata merah yang menyala dalam gelap. Dan saat dia berbicara, suara itu terdengar seperti ribuan suara berbicara sekaligus. "Kau membawa sesuatu yang bukan milikmu. Kau harus mengembalikannya. Atau kau akan menjadi bagian dari kami." Gue langsung tersentak bangun. Dada gue naik turun. Keringat dingin membasahi tubuh gue. Tapi saat gue melihat ke bawah, gue merasakan darah gue membeku. Karena di atas kasur gue, ada jejak lumpur hitam. Dan yang lebih mengerikan, kaki gue penuh dengan lumpur basah. Gue langsung lompat dari kasur dan menatap kaki gue dengan mata membelalak. Gue sudah mandi sebelum tidur. Gue tidak keluar rumah semalam. Jadi dari mana datangnya lumpur ini? Gue langsung berlari ke kamar mandi, membersihkan kaki gue dengan panik. Saat gue menyiram air ke kaki gue, bau anyir langsung menyengat hidung gue. Bau lumpur sawah, bau yang sama seperti di sawah tua itu. Jantung gue berdetak kencang. Ini bukan mimpi lagi. Ini nyata. Gue langsung ambil HP dan ngechat grup kami. Bro, gue barusan mimpi buruk aneh banget. Tapi sebelum gue bisa cerita lebih lanjut, Randy langsung membalas. "Randy, gue juga, bro. Mimpi kita balik ke sawah itu. Ada sesuatu di lumpur." "Budi, gue gak mimpi. Tapi ada sesuatu yang lebih parah." Gue, "Apa maksud lo?" "Budi, gue ngerasa ada yang duduk di ujung ranjang gue semalaman." Arul, "Anjir, sama. Gue denger suara napas di kamar gue tadi malam." Gue langsung merinding. Berarti bukan cuma gue yang mengalami ini. Sesuatu memang mengikuti kami pulang. Kami sepakat buat ketemu di rumah Randy sore itu, buat ngobrolin semuanya. Begitu gue sampai di sana, gue melihat sesuatu yang bikin perut gue mual. Belut-belut yang kami tangkap dari sawah tua itu membusuk, padahal baru semalam ditangkap. Biasanya, belut bisa bertahan hidup di ember dengan air selama beberapa hari sebelum akhirnya mati. Tapi belut-belut ini sudah berubah hitam, mengeluarkan bau anyir menyengat. Dan di antara semua belut itu, belut bermata merah masih hidup, masih bergerak, masih menatap kami. Kami semua mundur selangkah. Arul menggeleng. "Gak bener ini, bro.
Gue rasa kita bawa sesuatu dari sana. Randy menatap Amber dengan wajah tegang. Kita harus buang semuanya. Budi langsung berdiri. Setuju. Gue gak mau ada belut dari sawah itu di rumah kita lagi. Kami akhirnya memutuskan buat membuang semua belut yang berasal dari sawah tua itu. Kami tidak tahu apakah itu akan mengakhiri semuanya. Tapi kami tidak punya pilihan lain. Malam itu, kami pergi ke sungai di pinggiran desa, membawa ember berisi belut-belut yang sudah membusuk. Begitu kami sampai di tepi sungai, Randy langsung mengangkat ember itu dan berkata, "Kita harus balikin ini ke alam mereka." Tanpa ragu, dia langsung membuang semua belut itu ke dalam sungai. Kami semua menatap air yang bergolak saat belut-belut itu tenggelam. Tapi ada satu hal yang bikin gue merinding. Saat belut terakhir, belut bermata merah, jatuh ke dalam air. Sungai mendadak menjadi sunyi. Tidak ada suara air mengalir. Tidak ada suara jangkrik atau kodok. Hanya keheningan total. Kami semua saling berpandangan. Dan saat itu juga, dari dalam air, terdengar suara pelan. Glek, glek, glek. Seperti suara seseorang yang menelan sesuatu dengan paksa. Kami langsung berlari meninggalkan sungai itu. Kami tidak mau tahu apa yang sebenarnya terjadi. Kami hanya berharap semuanya sudah berakhir. Tapi ternyata kami salah. Ini baru permulaan. Kami pikir semuanya akan selesai setelah kami membuang semua belut dari sawah terlarang itu. Kami pikir, jika kami mengembalikan apa yang bukan milik kami, mereka akan berhenti mengikuti kami. Kami salah. Karena keesokan harinya, salah satu dari kami menghilang. Dan kali ini, dia tidak akan pernah kembali. Pagi itu, gue terbangun dengan perasaan gak enak. Dada gue terasa berat. Seperti ada sesuatu yang menekan dari dalam. Saat gue membuka HP, ada chat dari Randy. "Randy, bro, ada yang aneh. Lo ada kabar dari Budi?" Gue mengernyit. "Kenapa Budi?" Gue, "Gak, emang kenapa?" "Randy, dia gak masuk kerja 2 hari ini. Bosnya tadi nanyain gue. Katanya HP-nya gak bisa dihubungin." Perasaan gue langsung gak enak. Budi gak pernah bolos kerja tanpa kabar. Gue buru-buru ngechat Arul. Gue, "Lu ada kabar dari Budi?" Arul, "Gak ada. Gue terakhir chat dia semalam. Tapi gak dibales." Gue, "Anjir, kita ke rumahnya sekarang." Kami langsung sepakat buat nyamperin rumah Budi siang itu juga. Tapi kami tidak siap untuk apa yang akan kami temukan di sana. Begitu sampai di rumah Budi, kami langsung disambut ibunya di depan pintu. Wajahnya terlihat cemas dan lelah, seolah-olah dia habis menangis. "Ada apa ya, Tante?" tanya Randy pelan. Ibu Budi menarik napas dalam, lalu berkata dengan suara gemetar, "Budi sudah pergi sejak subuh, dan belum pulang." Gue langsung merasakan jantung gue mencelos. "Pergi kemana, Tante?" Arul bertanya. Ibu Budi menggeleng, matanya berkaca-kaca. "Kami gak tahu. Pas subuh tadi, aku dengar suara pintu depan kebuka. Aku kira dia mau ke kerjaannya. Tapi sampai sekarang, dia belum pulang." Kami bertiga saling berpandangan. Perasaan gak enak semakin kuat. "HP-nya bisa dihubungi?" tanya Randy. Ibu Budi menggeleng. "Gak aktif." Saat itu juga, gue tahu, ini bukan sekadar pergi biasa. Kami minta izin ke ibunya buat masuk ke kamar Budi. Barangkali ada petunjuk kemana dia pergi. Begitu pintu kamar terbuka, udara di dalamnya terasa pengap dan lembab. Dan saat kami masuk, kami langsung melihatnya. Jejak lumpur di lantai. Gue langsung merasa bulu kuduk gue berdiri. Jejak lumpur itu memanjang dari ranjang Budi ke arah jendela. Seakan-akan, dia berjalan keluar melalui jendela. Randy menelan ludah. "Kenapa bisa ada lumpur di sini?" Arul maju selangkah, memperhatikan lebih dekat. Baunya anyir banget, mirip lumpur di sawah itu. Gue merasakan tenggorokan gue mengering. Ini gak mungkin kebetulan.
Lumpur ini datang dari sawah itu. Dan itu artinya, Budi kembali ke sana. Kami mengamati kamar Budi lebih lama, mencoba mencari sesuatu yang bisa menjelaskan apa yang terjadi. Dan saat itu juga, Arul menunjuk ke dinding kamar. "Bro, itu apaan?" Kami menoleh dan melihat bekas cakar panjang di tembok. Goresan yang dalam, seolah-olah sesuatu dengan kuku tajam mengais-ngais dinding itu. Gue merasakan perut gue mual. "Budi gak mungkin bikin ini," bisik Randy. Gue mengangguk. Bekas cakaran ini bukan buatan manusia. Dan di titik itu, kami semua tahu sesuatu telah masuk ke kamar Budi. Dan sekarang, dia menghilang. Kami langsung keluar dari rumah dan mulai mencari Budi di seluruh desa. Kami bertanya ke tetangga, ke teman-temannya, bahkan ke tukang warung tempat dia biasa nongkrong. Tapi tidak ada yang tahu dia pergi kemana. Seolah-olah, dia menghilang begitu saja. Sampai akhirnya, kami bertemu dengan seorang kakek tua di warung kopi. Saat kami bertanya tentang Budi, dia hanya menatap kami lama, lalu berkata dengan suara pelan, kalau dia mengambil sesuatu dari sawah itu, mungkin dia sudah diambil kembali. Gue merasakan seluruh tubuh gue merinding. "Gimana maksudnya, Mbah?" tanya Randy dengan suara gemetar. Kakek itu menghela napas panjang, lalu berkata, "Sawah itu bukan sawah biasa. Ada yang menjaganya. Dan kalau kalian mengambil sesuatu dari sana, mereka akan menagihnya." Gue menelan ludah. "Jadi, ini tentang belut yang kami ambil? Kami sudah membuang semuanya ke sungai. Seharusnya mereka berhenti. Tapi kenapa sekarang Budi yang diambil?" Saat itu juga, Arul tiba-tiba berkata dengan suara bergetar, "Kita harus cari dia. Kita harus ke sawah itu lagi." Gue langsung menoleh dengan mata melebar. "Gila lo? Lo mau kita balik ke sana?" Setelah semua ini, Arul menatap gue dengan serius. "Gue gak bisa diam aja. Budi sahabat kita. Kalau kita gak cari dia, siapa lagi?" Gue dan Randy terdiam. Kami takut. Tapi Arul benar. Budi sahabat kami. Dan kalau dia benar-benar ada di sawah itu, kami harus menemukannya. Meski itu artinya, kami harus menghadapi sesuatu yang tidak bisa dilawan. Kami akhirnya memutuskan untuk kembali ke sawah itu malam ini. Kami tidak tahu apakah kami akan menemukan Budi di sana. Kami tidak tahu apa yang sedang menunggu kami. Tapi satu hal yang pasti, kami tidak boleh pulang tanpa Budi. Dan jika kami tidak kembali, mungkin mereka juga akan mengambil kami. Kami mencoba mencari Budi kemana-mana. Kami menyisir desa, bertanya kepada semua orang, bahkan kembali ke sawah terlarang. Tapi, tidak ada jejaknya. Seakan-akan dia menghilang begitu saja dari dunia ini. Dan saat kami mulai kehilangan harapan, kami menemukan HP-nya. Dan di dalamnya, ada sesuatu yang seharusnya tidak pernah kami lihat. 3 hari setelah Budi menghilang, seorang warga desa menemukan sebuah HP tergeletak di pinggir sungai. Layarnya retak, casingnya penuh lumpur dan air. Warga yang menemukannya menyerahkannya ke kami karena dia tahu kami sedang mencari Budi. Begitu gue melihat HP itu, gue langsung tahu itu milik Budi. Arul mengambilnya dengan tangan gemetar. Mungkin ada sesuatu di dalamnya. Kami buru-buru mencari seseorang yang bisa memperbaiki HP itu, berharap ada petunjuk di dalamnya. Kami tidak siap untuk apa yang akan kami temukan. Setelah beberapa jam, teknisi berhasil menyalakan HP itu. Sebagian besar file rusak karena air. Tapi ada satu video yang masih bisa diputar. Video terakhir, yang direkam pada malam dia menghilang. Kami semua saling berpandangan sebelum akhirnya Arul menekan tombol play. Dan begitu video itu mulai, darah gue langsung membeku. Di layar, kami melihat Budi berjalan sendirian di jalan setapak menuju sawah tua. Langkahnya goyah, seolah-olah dia sedang dalam keadaan linglung. Dia merekam dirinya sendiri dengan kamera depan. Wajahnya pucat, matanya kosong. Tapi yang paling bikin gue merinding adalah suara Budi.
Suaranya bergetar saat dia berbisik ke kamera. Aku harus balikin ini. Mereka mencariku. Gue dan Randy langsung saling berpandangan. Balikin apa? Bisik Randy. Kami tidak tahu. Tapi kami sadar. Budi kembali ke sana dengan kemauannya sendiri. Atau lebih tepatnya, dia dipanggil kembali. Di video, Budi terus berjalan ke tengah sawah. Lumpur hitam melumuri sepatunya. Nafasnya berat. Dan tiba-tiba, dia berhenti. Kamera bergoyang saat dia menoleh ke kiri, lalu ke kanan. Seperti sedang mendengar sesuatu. Lalu dia berbisik lagi. Kali ini suaranya lebih pelan. Mereka di sini. Jantung gue berdebar kencang. Arul menggigit bibirnya. Gue gak mau nonton ini, bro. Tapi Randy menahan tangannya. Kita harus tahu apa yang terjadi padanya. Kami kembali fokus ke layar. Budi melanjutkan langkahnya. Tapi saat itu juga, kami melihat sesuatu. Di belakang Budi, ilalang mulai bergoyang sendiri. Dan dari balik kegelapan, sesuatu mulai berjalan ke arahnya. Gue gak bisa berkedip. Sosok di belakang Budi makin jelas. Berbentuk manusia, tapi tidak sepenuhnya manusia. Langkahnya lambat, tapi setiap kali Budi berhenti, sosok itu semakin dekat. Kami ingin berteriak ke layar, ingin memperingatkan Budi, tapi ini hanya rekaman. Kami tidak bisa mengubah apa yang sudah terjadi. Budi kembali bicara dengan suara pelan. Aku udah balikin semuanya. Tolong, biarkan aku pulang. Tapi sosok itu tidak berhenti. Dan saat Budi akhirnya sadar ada sesuatu di belakangnya, dia berbalik perlahan. Matanya melebar. Lalu, layar menjadi gelap. Kami semua menahan napas. Video seharusnya sudah berakhir. Tapi di layar hitam itu, kami masih bisa mendengar sesuatu. Suara air beriak. Lalu, suara yang dalam, berat, dan menyeramkan berbisik dari kegelapan. Kau sudah milikku. Dan setelah itu, terdengar suara jeritan panjang. Jeritan Budi. Lalu, hening. Video benar-benar berakhir. Dan saat itu juga, kami tahu kami tidak akan pernah menemukan Budi lagi. Tidak ada yang berbicara selama beberapa menit. Gue bisa melihat wajah Randy yang pucat. Arul masih menggenggam HP Budi dengan tangan gemetar. Kami tidak bisa berkata-kata. Karena kami tahu apa yang terjadi. Budi tidak akan kembali. Dia sudah diambil. Dan yang paling menakutkan adalah, mungkin dia bukan yang terakhir. Kami mencoba mencari Budi kemana-mana. Polisi ikut turun tangan. Tim pencarian dikerahkan. Kami berharap menemukan jejak, petunjuk, atau apapun yang bisa membawa kami kembali padanya. Tapi hasilnya selalu sama. Tidak ada apa-apa. Budi benar-benar menghilang. Seakan-akan dia tidak pernah ada. Atau mungkin, dia masih ada, tapi tidak di dunia ini lagi. Hari-hari berlalu. Minggu berubah menjadi bulan. Polisi mencari Budi di sekitar desa, sawah, bahkan menyisir sungai tempat HP-nya ditemukan. Hasilnya, kosong. Tidak ada saksi mata. Tidak ada barang yang tertinggal. Tidak ada tanda-tanda bahwa Budi pernah meninggalkan desa itu secara normal. Kami mencoba memberitahu polisi tentang sawah tua itu, tentang makhluk yang kami lihat, tentang belut bermata merah. Tapi mereka hanya menganggap kami halu. Buat mereka, ini cuma kasus orang hilang biasa. Tapi kami tahu itu bukan kebenaran. Kami tahu, Budi diambil. Dan dia tidak akan pernah kembali. Setelah pencarian Budi dihentikan, kami akhirnya mendatangi Mbah Karto, salah satu orang tertua di desa yang paham betul soal mitos di daerah ini. Begitu kami sebutkan sawah tua itu, wajahnya langsung berubah serius. Dia menatap kami lama, lalu berkata dengan suara pelan, "Kalian sudah diperingatkan. Sawah itu bukan milik manusia. Siapa yang berani mengambil sesuatu dari sana, akan ditelan kembali." Gue merasakan bulu kuduk gue berdiri. Jadi, Budi sudah gak ada, Mbah?
Tanya Arul, suaranya gemetar. Mbah Karto tidak langsung menjawab. Dia hanya menatap keluar jendela, ke arah sawah yang membentang di kejauhan. Lalu, akhirnya dia berkata, dia masih di sana. Di bawah lumpur hitam itu. Menjadi bagian dari mereka. Setelah mendengar perkataan Mbah Karto, kami tidak pernah lagi mendekati sawah itu. Kami berhenti mencari belut. Kami berhenti pergi ke rawa atau sungai di malam hari. Karena kami tahu, mereka masih ada di sana. Dan kalau kami kembali, mungkin kami juga tidak akan pernah kembali. Tahun-tahun berlalu. Kami semua beranjak dewasa, pergi dari desa, mencoba melupakan semuanya. Tapi di dalam hati, kami tahu bahwa itu tidak akan pernah bisa terlupakan. Kadang, saat gue pulang ke desa, gue masih melewati jalan setapak yang menuju sawah tua itu. Gue tidak berani melihatnya langsung. Tapi gue selalu merasa ada sesuatu yang mengawasi. Dan yang paling mengerikan adalah, setiap kali musim hujan tiba, setiap kali air sawah meluap dan lumpur hitam naik ke permukaan, gue selalu berpikir, apakah Budi masih ada di sana? Atau dia sudah menjadi sesuatu yang lain? Dan yang lebih buruk lagi, apakah dia sedang menunggu kami? Beberapa waktu lalu, gue mendapat kabar dari seseorang di desa. Seorang anak kecil bermain terlalu dekat ke sawah tua itu. Dia bilang, saat dia berdiri di pinggir sawah, dia mendengar suara dari dalam lumpur. Suara yang jauh, berat, hampir seperti bisikan. Dan yang lebih menyeramkan adalah, suara itu memanggil nama kami. Satu persatu, termasuk nama Budi. Apakah itu hanya imajinasi anak kecil? Atau, Budi masih ada di sana, menunggu kami kembali? Gue gak pernah cerita tentang kejadian ini ke banyak orang. Bahkan, sampai sekarang, keluarga Budi masih berharap dia bisa ditemukan. Mereka percaya Budi masih ada di suatu tempat. Mungkin tersesat, mungkin lupa jalan pulang. Tapi gue, Randy, dan Arul, kami tahu yang sebenarnya terjadi. Kami tahu Budi tidak akan pernah ditemukan. Dan kami juga tahu, sawah tua itu bukan tempat biasa. Kami menyesal pernah datang ke sana. Kami menyesal pernah mengambil sesuatu yang bukan milik kami. Dan kalau ada satu hal yang bisa gue kasih tahu ke kalian, jangan pernah meremehkan peringatan orang tua. Karena mungkin mereka mencoba menyelamatkan kalian dari sesuatu yang tidak bisa dijelaskan dengan logika. Hingga hari ini, gue masih suka kepikiran, apa yang sebenarnya terjadi pada Budi? Apakah dia benar-benar sudah hilang? Atau dia masih di sana, di tengah sawah, tertelan oleh lumpur hitam, dan menjadi bagian dari mereka? Demikian cerita hari ini. Semoga teman-teman dapat terhibur dan dapat mengambil hikmah kebaikan isi di dalamnya. Jangan lupa juga bagikan cerita ini kepada teman-teman yang lain agar mereka juga bisa mendapatkan hiburan yang sama. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata dan ucapan kami dalam membacakan cerita ini. Terima kasih dan wassalamualaikum.